Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao, Guntur, semua penjaga panah tercengang. Mereka tidak pernah tahu bahwa Ji Hao, yang baru saja meluncurkan serangan pedang yang luar biasa, juga mampu memanipulasi guntur dan kilat. Petir yang menyilaukan menghantam kepala mereka bersama dengan guntur yang mengguncang tanah, tanpa menyisakan waktu bagi mereka untuk menghindar. Secara bersamaan, semua 24 penjaga Arrow dipukul jatuh ke tanah. Petir menyala dan guntur bergemuruh, sementara para penjaga Arrow itu mengeluarkan lolongan serak. Pakaian mereka, yang terbuat dari bulu hitam, segera melepaskan cahaya hitam yang kuat namun redup, menghalangi setengah besar kekuatan yang terkandung dalam petir, untuk pemiliknya. Namun, sisa kekuatan petir masih berhasil menyambar tubuh mereka, menyebabkan kejang pada otot dan meridian mereka, dan membakar organ dalam mereka dengan panas yang luar biasa, yang dihasilkan oleh arus listrik. Beberapa magus acupoint di meridian mereka bahkan terluka oleh arus listrik tersebut, yang menyebabkan kekuatan mereka yang tidak terkendali melonjak keluar dari magus acupoint, merajalela merusak meridian mereka sendiri. Ketika sambaran petir menyambar, Feng Xing telah berlari keluar dengan seluruh kekuatannya, bergerak menuju Ji Hao dengan kecepatan tertingginya. Melihat ini, penjaga Arrow yang telah mengancam Ji Hao dengan nyawa Feng Xing sebelumnya, berteriak marah sambil mengulurkan tangannya dan mencoba meraih pergelangan kaki Feng Xing. Penjaga Arrow ini mengabaikan kerusakan yang telah dilakukan oleh kekuatan petir di dalam tubuhnya sendiri, dan rasa sakit seperti neraka yang disebabkan olehnya. Bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, dia mencoba untuk merebut Feng Xing kembali ke kendalinya. Guntur, Ji Hao menggeram lagi sambil mengunci jari-jarinya dan menekan kedua tangannya ke depan. Mengikuti gerakannya, 3 segel petir seukuran kepala manusia, terkondensasi dari baut listrik berkilau yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba melepaskan cahaya perak dan ungu yang menembus mata, lalu dengan cepat menukik keluar dari tangan Ji Hao, bersama dengan ledakan teredam, dan melawan hujan panah lebat yang menderu ke arah Ji Hao. Guntur, formasi sihir, bangkit. Ji Hao mengubah gerakan tangannya. Dalam rentang waktu yang singkat ini, formasi guntur penyerahan kejahatan tingkat dasar, yang berisi 3 elemen kekuatan dasar, surga, bumi, dan manusia, sudah disiapkan. 3 segel petir diubah dari kekuatan dan emas Ji Hao, dan mampu memanggil dan mengendalikan kekuatan petir dan guntur. 3 segel adalah inti dari formasi guntur ini, yang mampu terus menyerap kekuatan alam dan mengubahnya menjadi petir untuk menyerang musuh. Ini adalah formasi petir yang dibangun oleh Ji Hao hampir dari ketiadaan. Serangkaian gemuruh-gemuruh naik ke langit. Hujan panah yang berdesir dikelilingi oleh baut listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan petir itu besar dan ganas, murni positif, dan dapat menghancurkan semua jenis kejahatan dan menghancurkan semua kekuatan gelap. Kekuatan petir mampu membasuh atmosfer negatif yang diciptakan oleh makhluk jahat, untuk seluruh dunia, dan memurnikan dunia ini secara keseluruhan, itu benar-benar bisa berfungsi sebagai perintah tertinggi dunia ini. Pada zaman kuno, para dewa di surga biasa mengagumi semua jenis makhluk yang hidup di dunia ini dengan kekuatan petir. Ji Hao belum cukup kuat. Dia tidak bisa menggetarkan seluruh langit dan membelah udara, memukau semua makhluk hidup di dunia ini dengan kekuatan kilat, seperti yang dilakukan dewa petir kuno. Namun demikian, apa yang bisa dia lakukan lebih dari cukup untuk berurusan dengan panah terbang itu. Panah yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam formasi petir satu demi satu. Beberapa anak panah hancur berkeping-keping, beberapa terbakar atau meleleh, simbol mantra yang melekat pada panah itu dengan cepat hancur di bawah pengaruh kekuatan petir yang besar dan memurnikan juga. Formasi petir kecil menutupi area yang memiliki radius sekitar 10 zang, dan dengan mudah menghancurkan sebagian besar panah, yang terbang menuju Ji Hao. Mengikuti formasi petir yang dikirim oleh Ji Hao, Man-Man juga menyerbu keluar. Ketika tangan penjaga panah itu hendak mengunci pergelangan kaki Feng Xing, Man-Man sudah berlari ke arahnya, memegang sepasang palunya ke telapak tangannya. Jalang kecil, penjaga Arrow berteriak dengan marah, sambil mengepalkan tinjunya dan meninju palu Man-Man. Kamu mengutuk, Man-Man marah.
Pada awalnya, dia baru saja menggunakan 10% dari kekuatannya tetapi sekarang, dia meningkatkannya menjadi 70%. Pop, pop, mengikuti suara ini, kedua lengan penjaga arrow diledakkan dan darah melonjak keluar dalam aliran besar, hingga ratusan zang jauhnya. Tubuhnya dipukul terpelintir dan dikirim, terbang di udara sejauh puluhan mil, sambil melolong serak. Ambil palu terbangku. Man-Man tidak mau melepaskan penjaga panah ini, yang mengutuknya hanya ketika mereka baru saja bertemu, begitu mudah. Dia membuang salah satu palunya dan mengaktifkan formasi sihir yang dipasang pada palu oleh Yuyu. Palu terbang tiba-tiba mengembang menjadi ratusan meter. Palu besar itu memunculkan badai sambil meraung ke arah penjaga arrow itu, menekan kepalanya seperti gunung yang menurun. Penjaga arrow itu masih seluruhnya dibungkus oleh lapisan tipis baut listrik kecil. Melihat palu yang begitu besar menukik, dia segera menjerit ketakutan. Jubah bulu hitamnya naik, berubah menjadi sepasang sayap raksasa dan tiba-tiba bergetar. Setelah itu, tubuh penjaga panah diseret keluar saat terbang, meninggalkan busur besar di udara, dan nyaris tidak menghindari serangan palu. Palu gunung besar menghantam puluhan mil jauhnya, di gunung setinggi 1000 meter. Setelah hanya ledakan yang menghancurkan bumi dan sedikit getaran tanah, gunung itu diratakan, dan api yang membakar langit naik dari gunung yang runtuh. Gadis yang brutal, semua penjaga arrow berteriak dalam kemarahan dan ketakutan. Palu yang menakutkan, Tuhan memberkati mereka jika palu itu pernah mengenai tubuh mereka. Tubuh penjaga panah itu langsung basah kuyup dengan keringat dingin. Mereka bahkan tidak berani membayangkan seperti apa rasanya jika palu menghantam tubuh mereka sendiri. Untuk pemanah dari Eastern Wasteland ini, meskipun panahan mereka sudah cukup baik untuk memungkinkan mereka bahkan menembak jatuh bintang-bintang, tubuh dan kekuatan fisik mereka selalu relatif lebih lemah daripada senior magi lainnya. Penyihir senior lainnya mungkin selamat setelah pukulan palu Man-Man, tetapi mereka pasti akan dihancurkan menjadi genangan cairan. Penjaga panah melompat satu demi satu dan membuka busur mereka. Bunuh gadis kecil ini bersama dengan keduanya. Meraung pedang panah, bunuh dia. Apa masalahnya menjadi putri Zurong? Orang mati tidak dapat memberikan kesaksian. Tempat ini dipenuhi dengan non-manusia, siapa yang tahu bahwa kami membunuhnya? Seiring dengan suara swooshing yang keras, hujan panah deras lainnya dilepaskan. Setengah besar panah melesat ke arah Ji Hao dan Feng Xing, sementara setengah kecil panah ditujukan ke Man-Man. Baju besi, sama seperti yang biasa dilakukan Ji Hao, Man-Man sekarang akan menggeram setiap kali sebelum dia bergerak. Aliran cahaya berapi-api langsung naik. Dan di dalam cahaya itu, baju besi yang diberikan oleh Zurong tua dengan cepat menutupi tubuh Man-Man. Man-Man memanggil palunya kembali, lalu memegang kedua palunya, dengan mudah menghancurkan panah itu bahkan sebelum anak panah itu mendekatinya. Guntur, Ji Hao berteriak panjang dan bergema. Dia dengan cepat mengubah gerakan tangannya dan mengikuti gerakannya, 3 segel petir telah menukik ke atas dan ke bawah dalam formasi. Petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam formasi petir, kemudian terbentuk menjadi bola petir yang tebal dengan radius bermil-mil, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Thunderstrike yang luar biasa. Ji Hao tertawa terbahak-bahak dan menjentikkan jarinya. Petir ungu setebal tangki yang tak terhitung jumlahnya, yang sejajar dengan tanah, menyapu udara. Semua anak panah itu dilep berkeping-keping oleh sambaran petir yang dahsyat sebelum mereka mendekati Ji Hao. Setelah itu, sambaran petir itu meraung ke dalam kelompok penjaga panah. Puluhan penjaga arrow berteriak ketika sambaran petir, yang berkali-kali lebih kuat daripada yang menyambar mereka sebelumnya, menghantam tubuh mereka. Seluruh tubuh mereka terbakar hitam oleh kekuatan petir, dan semuanya dikirim terbang mundur. Puff! Ji Hao bahkan tidak bisa melihat dari mana asalnya, namun panah ganas telah menembus wajah kirinya dan keluar dari belakang kepalanya. Panah tajam lainnya menembus telapak tangan kanannya, lalu dengan keras menembus tulangnya, dan ke lengannya sedalam 1 kaki. Panah terakhir, yang sekecil jarum, langsung mengarah ke mata kanannya. Untungnya, Ji Hao secara naluriah merasakan sesuatu dan menundukkan kepalanya, panah itu menyapu pelipisnya dan menghantam gunung lebih dari 10 mil di belakangnya, diam-diam membuka lubang besar yang berdiameter 100 zang, di gunung itu. Ketika Ji Hao ditembak, jubah gagak emas telah melepaskan cahaya keemasan yang terang dan memblokir setengah besar kekuatan yang terkandung dalam panah untuk Ji Hao.
Namun demikian, seperti yang dikatakan Yuyu, kekuatan pertahanan yang dilepaskan oleh jubah ini hanya bisa tumbuh bersama dengan kekuatan pertahanan Ji Hao sendiri, yang berarti, perlindungan yang diberikan oleh jubah itu persis sama kuatnya dengan kekuatan pertahanan tubuh Ji Hao sendiri. Panah yang dilepaskan oleh penjaga panah itu sangat kuat. Panah-panah itu bahkan berhasil menembus cahaya keemasan yang berapi-api dan benar-benar melukai tubuh Ji Hao. Membunuh guntur, Ji Hao menahan rasa sakit dan meraung. Seiring dengan suaranya, banyak bola petir seukuran kepala manusia muncul di sekitar penjaga panah itu. Pergi! Penjaga panah itu sangat ketakutan, dan salah satu dari mereka buru-buru berteriak. Bola petir itu mengandung kekuatan petir yang luar biasa besar yang terbukti dari rasa kekuatan yang kuat yang dilepaskan oleh mereka, membuat penjaga panah itu gemetar ketakutan. Kekuatan yang terkandung dalam bola petir itu berada di luar batasan magi senior dan para penjaga panah itu bahkan telah merasakan sedikit jejak getaran kekuatan menakutkan yang hampir mencapai tingkat Raja Magus. Mereka berlari secepat mungkin, jika bola petir seperti ini meledak di dekat tubuh mereka, bahkan jubah bulu hitam yang dikenakan oleh mereka tidak akan pernah bisa menyelamatkan hidup mereka. Jubah bulu hitam yang dikenakan oleh penjaga arrow ini mampu meningkatkan kecepatan bergerak mereka dan memungkinkan mereka menjadi lebih gesit dan lebih gesit. Selain itu, saat mengenakan jubah bulu hitam itu, bahkan suara desir sedikit pun tidak akan dibuat saat berlari. Namun, kekuatan pertahanan jubah bulu hitam itu tidak besar sama sekali. Kekuatan pertahanan jubah bulu hitam setara dengan paling banyak, 30% dari kekuatan pertahanan baju besi logam biasa. Tetapi ketika menghadapi bola petir yang telah melepaskan rasa kekuatan yang kuat, yang hampir mencapai tingkat Magus King, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan dari kehancuran tanpa masing-masing mengenakan setidaknya 20 lapis armor penuh dan berat. Pinjam kekuatan dari alam. Ji Hao kembali memberikan raungan panjang dan bergema, lalu tiba-tiba mencabut dua anak panah yang tersangkut di leher dan lengannya. Magi senior biasa bertarung murni dengan kekuatan yang tersimpan di Magus Acu Points mereka, tetapi apa yang digunakan Ji Hao untuk bertarung adalah formasi sihir yang diajarkan oleh Yuyu. Apa yang paling baik oleh pendeta Taois adalah memanipulasi dan menggunakan kekuatan alami, untuk meluncurkan serangan yang puluhan, bahkan ratusan kali lebih kuat dari diri mereka sendiri, sambil hanya mengkonsumsi sedikit kekuatan mereka sendiri. Waktunya terbatas dan tingkat formasi petir Ji Hao tidak cukup tinggi, oleh karena itu, mematikan setiap bola petir hanya 10 kali lebih besar dari satu serangan yang diluncurkan oleh Ji Hao dengan seluruh kekuatannya. Ji Hao memiliki 8.000 Magus Acu Points yang terbangun, yang berarti, mematikan setiap bola petir 10 kali lebih besar daripada serangan kekuatan penuh yang diluncurkan oleh Ji Hao, dengan kekuatan yang terkandung dalam 8.000 Magus Acu Points yang terbangun dari miliknya. Kekuatan penghancur seperti itu telah menyebabkan sedikit getaran yang sama dengan getaran kekuatan menakutkan yang disebabkan oleh Raja Penyihir ketika mereka membangun koneksi dengan bintang roh mereka. Penjaga panah itu mulai melarikan diri dengan kecepatan tertinggi mereka. Namun, setiap bola petir seperti gangren yang menempel tepat di tulang, dengan cepat dan diam-diam mengikuti mereka. Penjaga panah itu berlari secepat angin, dengan mudah memunculkan serpihan bayangan besar ketika mereka meluncur di udara. Namun, sambaran petir ini terkondensasi dari kekuatan petir, dan kecepatan gerakannya sama dengan kecepatan petir. Mau tidak peduli seberapa cepat angin bisa bergerak, itu tidak akan pernah bisa bersaing dengan petir. Ji Hao memandangi para penjaga arrow yang berlari ke segala arah dengan semua kekuatan mereka sambil berteriak dan melolong. Dalam 1 detik, penjaga panah itu telah mencapai lebih dari 10 mil jauhnya, dan hampir mencapai jangkauan maksimum kendali Ji Hao atas sambaran petir itu. Ji Hao menjentikkan jarinya dan pada saat yang sama, sambaran petir itu meledak secara bersamaan. 24 sambaran petir ungu meledak bersama dengan serangkaian ledakan yang menghancurkan tanah dan suara mendesis, mencapai langsung ke langit. Pada awalnya, ini hanya seberkas petir tipis, namun pada saat berikutnya, sambaran petir tipis ini mulai mengembang dengan cepat. Akhirnya, setiap petir berubah menjadi pilar petir besar yang memiliki diameter lebih dari 100 zang, berdiri tegak di tanah. Banyak petir berkilau dan meledak di dalam pilar petir ini, dengan gila-gilaan merobek setiap benda di dalamnya menjadi berkeping-keping. 24 penjaga panah berteriak,
menggeram, meronta, dan mengutuk dengan gila-gilaan di pilar petir itu. Mereka mengeluarkan semua jenis jimat pelindung dan penyelamat jiwa. Jimat pelindung bermutu tinggi yang tak terhitung jumlahnya hancur di tangan mereka, melepaskan banyak perisai sihir, dengan kuat membungkus tubuh pemiliknya. Hujan petir. Ji Hao kembali mengubah gerakan tangannya. 3 segel petir, yang telah menyerap kekuatan alam yang cukup, sudah meluas ke radius Azang. Siluet binatang guntur yang menjulang yang telah mengaum dengan ganas ke arah langit sudah bisa terlihat samar-samar di segel petir berbentuk persegi itu. 24 pilar petir mulai menyusut. Segera, pilar petir setebal 100 zang itu dikompresi hingga sekitar 10 zang dalam radius, berdiri tegak di tanah, menjangkau langsung ke awan gelap yang lebat, yang diam-diam berkumpul di atas penjaga Arrow itu. Jumlah kekuatan alami yang tak terhitung, berubah menjadi petir yang sangat ganas dan ganas oleh 3 segel petir. Ditarik oleh 24 pilar petir, petir besar itu dengan cepat terbelah menjadi petir setebal zang, tanpa henti menghantam tubuh penjaga panah itu. Setiap petir ini sangat kuat, seperti gunung yang mengaum. Petir yang menyilaukan ini meledak dari waktu ke waktu, menyebabkan perisai sihir yang telah melindungi penjaga panah itu bersinar dan pecah. Mereka menopang tubuh mereka sendiri dengan susah payah, terus-menerus mengeluarkan jimat yang lebih protektif dan menghancurkannya. Namun, tidak peduli berapa banyak jimat pelindung yang mereka miliki, mereka tidak akan pernah bisa bersaing secara setara dengan kekuatan alam yang tidak ada habisnya. Kekuatan formasi sihir tidak lain adalah memungkinkan penggunanya untuk menjebak dan membunuh musuh sebanyak yang dia bisa, dengan kekuatan sesedikit yang akan dikonsumsi formasi. Selama formasi tetap aktif, serangan tidak akan pernah berakhir. Ji Hao berdiri di tengah 3 segel petir, memanipulasi sambaran petir untuk terus menyerang tanpa henti. Aliran kekuatan alam murni telah dikirim ke tubuh Ji Hao oleh 3 segel petir, sebagai pengisian ulang tubuhnya, yang dengannya, kekuatan yang terkandung dalam dan emas Ji Hao, yang sedikit dikonsumsi ketika dia mengatur formasi, sekarang telah pulih sepenuhnya, dan bahkan meningkat cukup banyak. Nak, beraninya kamu melawan klan Yi ilahi kami. Penjaga panah itu semakin ketakutan. Mereka berusaha mati-matian untuk keluar dari pilar petir itu, namun tekanan besar yang datang dari segala arah ke arah tubuh mereka menjadi semakin besar. Dengan tubuh mereka yang terluka parah, mereka tidak bisa membebaskan diri dari pilar petir itu sama sekali. Menghadapi sambaran petir tanpa henti, meskipun mereka sangat bangga dan bahkan tidak menganggap serius Ji Hao, mereka sekarang tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong kemarahan, mencoba menakut-nakuti Ji Hao dengan nama klan mereka, dan memaksa Ji Hao untuk melepaskan mereka. Klan Yi ilahi, belum pernah mendengarnya, jawab Ji Hao dengan hambar, kamu mencoba membunuh saudaraku, jadi aku akan membunuhmu. Jika orang-orang dari klan Yi ilahi Anda akan tidak puas karena kematian Anda, mereka bisa datang dan menemukan saya. Ji Hao kemudian tersenyum aneh, lalu melanjutkan, seperti yang baru saja kamu katakan, setelah aku membunuhmu, orang mati tidak dapat memberikan saksi. Siapa yang akan tahu bahwa akulah yang membunuhmu? Setelah aku menyelesaikan kalian semua, tidak ada seorang pun dari sisimu yang akan tahu bahwa Feng Xing ada di sini, jadi tidak ada yang akan datang untuk merepotkan kita lagi di masa depan. Namanya bukan Feng Xing, teriak seorang penjaga panah dengan tergesa-gesa, dia menipumu. Nama aslinya adalah Yi Feng. Feng Xing tersentak dalam-dalam, bersiap untuk mengatakan sesuatu kepada Ji Hao, tetapi sebelum itu, Ji Hao sudah tertawa terbahak-bahak dan berteriak sebagai tanggapan. Dalam hidup kita, siapapun dapat menghadapi beberapa situasi yang tidak berdaya. Mengubah nama, bahkan mengubah wajah, bukanlah masalah besar sama sekali. Namaku juga bukan Ji Hao, namaku King Long. Sambil tertawa terbahak-bahak, Ji Hao, yang baru saja memberi tahu musuh nama lamanya di kehidupan sebelumnya, tiba-tiba merasakan relaksasi. Dia merasakan bahwa hubungan dan komunikasi antara kekuatan alam dan dirinya menjadi semakin erat, lebih halus dan lebih halus, dia bahkan merasakan bahwa dunia di pandangannya tiba-tiba menjadi jauh lebih jelas dari sebelumnya. Kekuatan formasi petir tiba-tiba meningkat lebih dari 30%. Petir yang turun dari langit sama ganasnya dengan serangan palu yang menggelegar yang membuat para penjaga Arrow itu bahkan tidak bisa meluruskan tubuh mereka. Satu demi satu, mereka berlutut di tanah. Beberapa dari mereka bahkan telah menggunakan jimat pelindung mereka,
dan seluruh tubuh mereka terbakar dan terluka, jatuh ke tanah seperti sepotong daging yang lembut. Ji Hao menyipitkan matanya dan terus mengubah gerakan tangannya. Setelah 3 segel petir pertama, 6 segel petir lainnya meraung. 3 formasi petir terhubung satu sama lain dan meningkatkan kekuatan satu sama lain. Lebih banyak penjaga panah jatuh ke tanah sambil melolong dan menangis. Setelah beberapa menit, semua 24 penjaga Arrow telah menggunakan jimat pelindung dan dipukul menjadi gumpalan asap, menghilang di udara. Perlahan, Ji Hao mematikan formasi petir. Di mana para penjaga Arrow itu berdiri sebelumnya, sekarang memiliki 24 penyok besar yang tersisa di tanah. Dia menatap Feng Xing, menyeringai, lalu melemparkan pukulan berat ke dadanya, sambil berteriak. Dasar, mulai sekarang, perlakukan kami sebagai saudara sejati. Jangan pernah mencoba menangani semua masalah sendirian. Sekali setelah dia menyelesaikan kalimatnya, Feng Xing melolong serak dengan rasa sakit yang tiba-tiba, saat panah tajam menusuk dadanya dan berdentang keras di dada Ji Hao. Panah itu berdentang keras di dada Ji Hao, menyebabkan kilauan api yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke segala arah. Panah itu kemudian hancur menjadi abu di jubah Ji Hao, tetapi aliran kekuatan yang anehnya ganas, kekerasan dan dingin, yang tampaknya dikompresi dari banyak bilah baja, dibor tepat ke dada Ji Hao, dengan gila-gilaan melonjak di tubuhnya. Jubah api gagak emas membungkus erat seluruh tubuh Ji Hao. Kecuali kepala, tangan dan kakinya, seluruh tubuhnya ditutupi jubah. Jubah ini adalah harta karun yang sangat protektif, dibuat oleh Yu Yu sendiri, dan sangat kokoh, hampir tidak mungkin dipatahkan oleh kekuatan luar apapun, seperti ini tiba-tiba meluncurkan panah tajam. Panah itu meledak menjadi abu di jubah, bahkan gagal meninggalkan satu tanda pandang pun di jubah. Namun, untuk memotivasi Ji Hao dan mencegahnya terlalu mengandalkan alat atau senjata, Yu Yu telah mengatur pengekangan untuk jubah itu. Jubah ini hanya bisa memberikan perlindungan untuk Ji Hao, dengan kekuatan pertahanan yang tersedia, yang persis sama dengan kekuatan pertahanan Ji Hao sendiri. Panah itu hancur dan kekuatan yang terkandung dalam panah itu sebagian dinetralkan oleh jubah, dan sisa kekuatan panah langsung mengenai dada Ji Hao. Aliran kekuatan yang tak terlihat dan ganas itu mengiris otot-otot Ji Hao, memotong meridiannya dan mematahkan tulangnya. Fragmen tulang yang tak terhitung jumlahnya menembus organ dalamnya. Ji Hao melolong kesakitan yang luar biasa ini. Dia merasa seperti 1000 belati tajam telah mengaduk dengan gila-gilaan di dalam dadanya, dan dadanya telah hancur sepenuhnya. Untungnya, tubuhnya telah diperkuat dan dimurnikan beberapa kali, ditambah dengan itu, ketika dia menelan mutiara api 9 naga dan menyerap kekuatan yang terus berlanjut di dalamnya untuk meningkatkan dirinya sendiri, dia juga telah menelan tumpukan daging binatang yang sangat besar. Sekarang, kondisi tubuhnya bahkan bisa dibandingkan dengan Raja Magus baru. Baik konsistensi darah rohnya, dan jumlah kekuatan hidup yang terkandung dalam darah rohnya, sekarang lebih dari 100 kali lebih besar dari Majus senior biasa. Sambil menderita rasa sakit yang mengerikan yang hampir membuatnya pingsan, Ji Hao menarik napas panjang dan dalam-dalam. Darah rohnya naik di dalam tubuhnya sambil mendidih dan melonjak, seperti 100 naga yang mengamuk. Aliran ganas kekuatan panah masih terus-menerus merusak tubuhnya, namun darah rohnya sendiri sekarang mulai sembuh tanpa henti. Dalam beberapa detik, dada Ji Hao benar-benar hancur ratusan kali, dan sembuh ratusan kali juga. Sampai kekuatan pedang terakhir dihilangkan dari tubuhnya, 30% darah roh Ji Hao sudah dikonsumsi. Keringat dingin menyembur keluar dari dahinya, Ji Hao menoleh kemana panah itu berasal, dengan sangat terkejut. Satu tembakan telah menghabiskan 30% dari darah rohnya, yang berarti bahwa itu dia bisa, paling banyak, mengambil 3 tembakan lagi seperti ini. Ketika darah rohnya akhirnya dikonsumsi, dia mungkin langsung mati. Yang lebih mencengangkan adalah kenyataan bahwa itu karena jubah itu telah memblokir panah untuknya, hanya sebagian dari kekuatan yang berhasil mengebor ke dalam tubuh Ji Hao. Jika panah ini diarahkan ke kepalanya, yang tidak dilindungi oleh jubah, dia pasti sudah mati untuk selamanya, dengan kepalanya meledak. Mutiara api 9 naga berdesir keluar dari sela-sela alisnya, berubah menjadi bola terang cahaya berapi-api, dengan cepat berputar di sekitar kepalanya, yang merupakan bagian tubuh yang vital. Pedang api naga juga meraung, dalam bentuk aliran api yang sangat besar.
Ji Hao mencengkeram pedang dengan erat sambil menyebarkan kekuatan rohnya ke segala arah, menutupi area yang memiliki radius 100 zang. Jika musuh diam-diam meluncurkan serangan lain, Ji Hao pasti akan tahu dari mana panah itu berasal, dengan terbang melintasi area yang ditutupi oleh kekuatan rohnya. 99 gagak emas kecil bangkit dari jubah dan berubah menjadi aliran cahaya pedang merah keemasan, melayang di sekitar seluruh tubuh Ji Hao. Selain mutiara api, aliran cahaya pedang ini telah meraju jaring pelindung yang kuat dan kuat. Ji Hao kemudian mengangkat tangannya dan membengkokkan jari-jarinya ke arah Feng Xing, yang dikirim terbang. Mengikuti gerakannya, angin kencang langsung menerjang dari tanah, menahan Feng Xing dan membawanya kembali ke Ji Hao. Sebuah lubang besar terbuka di dada Feng Xing pada saat ini, dan giginya menggertakkan erat-erat, mencoba yang terbaik untuk memanipulasi darah rohnya, dan menghilangkan kekuatan pedang yang tersisa di dekat lukanya, dan menyembuhkan luka itu sendiri. Ji Hao mengeluarkan segenggam besar ember darah naga, yang diberikan oleh Istana Kayu Merah sebagai kompensasi. Dia tidak punya waktu luang untuk memikirkan betapa borosnya menelan bahan tingkat harta karun seperti itu, sebelum dia memasukkan segenggam penuh ember ke dalam mulut Feng Xing. Setelah itu, dia juga menelan puluhan keping ember darah naga berturut-turut. Ember darah naga adalah harta karun asli yang terbentuk dari darah roh naga kuno yang sebenarnya, dipelihara dan dimurnikan di jurang maut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ember darah naga melanjutkan kekuatan hidup yang sangat besar, yang awalnya dimiliki oleh naga kuno yang nyata. Oleh karena itu, secara efektif dapat mengisi kembali darah roh yang dikonsumsi dan memperkuat tubuh manusia. Setelah mengambil puluhan potongan ember darah naga, darah yang dikonsumsi Ji Hao segera pulih. Sekarang, api warna-warni di perut bagian bawahnya telah mengelilingi sisa ambar darah naga, menyempurnakan kuning menjadi gumpalan aliran cahaya warna-warni, menyehatkan seluruh tubuh Ji Hao. Kondisi tubuh Ji Hao telah membaik sedikit demi sedikit. Sedetik yang lalu, Ji Hao masih bisa merasakan rasa sakit yang disebabkan oleh serangan panah, yang hampir menghancurkan dadanya, tetapi di bawah pengaruh ember darah naga, sedikit rasa sakit yang tersisa itu segera hilang. Kamu sampah. Siapa yang bersembunyi di bayang-bayang dan meluncurkan serangan diam-diam, keluar. Ji Hao berteriak dengan suara dingin, serangan panah yang baru saja diluncurkan olehmu telah mencapai level Raja Penyihir, bukan? Sebagai Raja Penyihir, Anda melancarkan serangan diam-diam ke arah saya, seorang anak kecil, dan gagal membunuh saya, apakah kamu tidak merasa malu? Kekuatan yang terkandung dalam panah berhasil mengebor tubuh Ji Hao dan hampir membunuhnya, melalui jubah api gagak emas. Tidak ada penyihir senior yang bisa cukup kuat untuk melakukan itu. Itu hanya bisa menjadi Raja Penyihir. Hanya Raja Penyihir yang telah menguasai panahan yang bisa meluncurkan serangan yang begitu kuat, ganas dan kejam, namun benar-benar diam, tanpa jejak. Kekuatan roh Ji Hao, yang telah menutupi daerah sekitarnya, mulai bergetar hebat. 3 anak panah diam-diam terbang keluar dari hutan, yang jaraknya lebih dari 100 mil dari Ji Hao dan Feng Xing, langsung ke dahi, tenggorokan, dan jantung Ji Hao, semua bagian tubuh yang vital. Musuh meluncurkan serangan kedua, ditujukan ke ketiga bagian tubuh vital Ji Hao yang mematikan. Tanpa ragu, Raja Magus yang bersembunyi di kegelapan ini berusaha membunuh Ji Hao. Jika Ji Hao tidak dapat memantau daerah sekitarnya dengan kekuatan rohnya, dia tidak akan pernah bisa menghindari ketiga anak panah itu. Namun demikian, meskipun dia telah, memang melihat jejak bergerak dari 3 anak panah dengan menggunakan kekuatan rohnya, dia hanya bisa mengambil langkah ke samping, sebelum ketiga anak panah itu terbang melintasi 100 mil dan tiba-tiba muncul tepat di depan matanya. Ji Hao mengambil langkah menyamping. Satu panah menyapu pelipisnya sementara yang lain terbang melewati lehernya, sedangkan untuk panah terakhir yang ditujukan ke jantungnya, diblokir oleh pedang naga api. Selama sepersekian detik, yang bisa dilakukan Ji Hao hanyalah mengangkat pedang dan melindungi dadanya. Panah itu berdentang di pedang bersama dengan kekuatan yang luar biasa. Pedang naga api mengeluarkan raungan melengking. Kekuatan besar itu membuat lengan Ji Hao terkilir dan tiba-tiba mendorong tubuhnya ke belakang. Ji Hao secara paksa membekukan kakinya sendiri untuk menghentikan tubuhnya bergerak mundur. Namun, tubuhnya masih didorong mundur sekitar 30 mil, dan sepasang kakinya sangat menyapu tanah. Tulang jari, tulang pergelangan tangan,
tulang lengan, dan tulang bahunya semuanya hancur. Kekuatan pedang yang ganas masuk lebih jauh ke organ dalamnya dan menghasilkan serangan berat. Aliran darah melonjak sampai ke tenggorokannya, tetapi Ji Hao dengan paksa menekan perasaan muntah yang intens, dan menelan seteguk besar darah itu kembali. Mark Crow mengeluarkan kaus yang mengamuk dan bergema sambil menukik ke langit, melayang di lingkaran lalu menyelam ke bawah, menuju tempat anak panah itu berasal. Ji Hao buru-buru meraih cakar Mark Crow dan dengan paksa menariknya ke bawah, sambil berteriak, "Mark Crow! Tidak, kamu tidak bisa pergi. Di langit kamu adalah target yang sempurna." Dua ular api ajaib, yang telah mengecilkan tubuh mereka menjadi ukuran sumpit, diam-diam menggeliat ke tanah, mengaktifkan kemampuan khusus mereka dan dengan gesit mengebor ke tanah batu, menghilang sepenuhnya. Ular api ajaib ini biasanya hidup di lava, oleh karena itu, bergerak di bawah tanah adalah kemampuan paling dasar mereka. Dasar sampah tua, keluar! Ji Hao menggeram sekali lagi, kamu berani menyelinap menyerang tetapi masih terlalu pemalu untuk menunjukkan wajahmu. Dengan darah roh yang melonjak di dalam tubuhnya dan ember darah naga dengan cepat dicerna, tulang lengan Ji Hao yang patah dengan cepat sembuh sendiri. Fragmen tulang bergerak kembali bersama, mengeluarkan dentang keperakan dari waktu ke waktu. Siluet manusia melintas di udara. Seorang pemuda yang sangat tampan, yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun, tiba-tiba muncul di bukit kecil, 3 mil jauhnya di depan Ji Hao. Yi Qingyao, pemuda jangkung dan tampan itu mengenakan pakaian bulu, yang sama sekali berbeda dari yang dikenakan oleh penjaga panah. Sebaliknya, pakaian bulunya berwarna cyan green yang indah, seolah-olah terbuat dari bulu burung cian. Pakaian bulu Yi Qingyao lebih dari 10 kali lebih kuat daripada yang dikenakan oleh penjaga panah. Setiap bulu tunggal, ramping dan panjang dalam pakaian bulunya mengandung kekuatan angin yang sangat besar. Dari jarak lebih dari 3 mil, Ji Hao bahkan bisa mendengar raungan seperti badai yang dikeluarkan oleh pakaian bulunya. Aku Ji Hao. Ji Hao mengangguk pada Yi Qingyao, lalu langsung melemparkan kesalahan besar ke kepalanya dengan berkata, apakah kamu dari Gurun Timur? Apakah Anda tahu bahwa kejahatan seperti apa yang baru saja Anda lakukan dengan menyerang prajurit di bawah komando Kaisar Manusia, di Midland? Terutama bahwa umat manusia kita sekarang berada di tengah-tengah perang besar melawan non-manusia, kamu masih diam-diam menyerang kami. Ini bisa berarti bahwa kamu adalah pengkhianat umat manusia kita yang telah berkolusi dengan non-manusia. Teriak Ji Hao dengan kasar sambil menatap Yi Qingyao dengan dingin, lalu melanjutkan, biarkan dirimu ditangkap tanpa menawarkan perlawanan apapun. Izinkan saya membawa Anda kembali ke base camp sehingga Anda dapat mengakui kejahatan Anda. Dengan cara ini, aku masih bisa menjadi perantara untukmu, untuk meringankan hukumanmu kurang lebih. Yi Qingyao kembali menatap Ji Hao, tampak sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa terbahak-bahak bahkan sepasang matanya telah terjepit menjadi 2 garis melengkung, sambil mengarahkan jarinya ke Ji Hao. Yi Feng, rendahan. Sudah beberapa tahun sejak aku melihatmu terakhir kali, tidak berpikir bahwa kamu telah menjadi teman yang begitu menarik. Yi Qingyao berusaha cukup keras untuk berhenti tertawa, lalu berteriak dengan nada kasar juga. Namun, tidak peduli seberapa persuasif kamu, semua keterampilan berbicara akan menjadi tidak berguna ketika kamu menjadi mayat. Puff, puff, puff. Kekuatan roh Ji Hao yang telah tersebar sebelumnya tiba-tiba bergetar. 3 panah yang benar-benar diam dengan cepat terbang menuju titik-titik vital menuju Feng Xing, Men Men dan alisnya sendiri. Ji Hao hanya melihat Yi Qingyao menunjuk jari ke arahnya, tetapi tidak pernah dengan jelas melihat gerakan menarik busur atau melepaskan anak panah. Namun, anak panah itu sudah melesat keluar. Mutiara api 9 naga langsung bergerak ke samping, melindungi dahi Feng Xing. Pada saat berikutnya, mutiara api dikirim terbang sejauh lebih dari 100 mil dan ledakan menggelegar terjadi. Api yang mengamuk membungkus panah itu dan segera membakarnya menjadi abu. Sementara itu, Ji Hao mengangkat pedang naga api dan panah lain berdentang di ujung pedang, yang membuat Ji Hao kehilangan keseimbangan tubuhnya dan sekali lagi didorong mundur lebih dari 10 mil, akhirnya menghantam gunung yang sangat besar. Tubuhnya tenggelam ke gunung sedalam hampir 100 zang. Adapun Men Men, dia sekarang menggelengkan kepalanya dengan bingung. Bahkan sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi di sekitar sini,
dia terbentur ke udara dan dikirim terbang mundur bersama dengan ledakan logam yang keras. Panah ketiga yang dilepaskan oleh Yi Qingyao mengenai helm Man-Man, namun, baju besi yang diberikan oleh Zhu Rong memiliki kekuatan pertahanan yang benar-benar luar biasa. Karena itu, panah itu hanya berhasil memulai beberapa kilauan api ke helm, dan mengirim Man-Man terbang mundur sekitar 10 zang. Tapi setelah itu, Man-Man dengan gesit melompat dan mendarat kembali ke tanah, karena tidak ada bahaya sama sekali. Padanya, kamu diam-diam menyerangku dengan panah itu. Man-Man berteriak dengan jengkel sementara sepasang palunya menukik keluar dari tangannya. Yi Qingyao sedikit menjentikkan jarinya dan mengikuti gerakannya yang mudah ini. Sepasang palu yang dilemparkan oleh Man-Man barusan tiba-tiba berbalik di udara dan terbang miring, seolah-olah mereka telah menabrak dinding yang tak terlihat namun sangat kokoh, kemudian menabrak bukit kecil yang cukup jauh dan meledakkan bukit itu ke lautan api. Armor yang bagus. Yi Qingyao memandang Man-Man dengan cara yang aneh, lalu menyeringai Ji Hao dan berkata, kamu memiliki jubah yang bagus, pedang itu juga cukup bagus, bahkan mutiara itu cukup berharga. Setelah aku membunuhmu, semua ini akan menjadi milikku. Dengan senyum aneh dan menyeramkan di wajahnya, Yi Qingyao menunjuk ke arah Man-Man dan melanjutkan, meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi menilai hanya dari suaranya, dia pasti cantik. Yang paling saya sukai tidak lain adalah gadis-gadis muda dan cantik, jadi, dia juga milikku. Dengan bantuan kuning darah naga, luka Feng Xing sekarang telah pulih sepenuhnya. Dia segera melompat sambil menggeram serak, Ji Hao, hati-hati, Yi Qingyao, dia. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yi Qingyao kembali menjentikkan jarinya dan setelah itu, Feng Xing tiba-tiba melolong dan menggetarkan tubuhnya. Hembusan angin berwarna cian yang menderu-deru dari bawah kakinya sementara tubuhnya tampaknya meledak menjadi puluhan bayangan kabur, melarikan diri ke segala arah. Namun demikian, lolongan kesakitan yang hebat datang tepat setelah semua ini, bersama dengan suara embusan yang jelas yang disebabkan oleh panah yang menusuk tubuh manusia. Feng Xing telah mencoba yang terbaik untuk menghindar, namun kedua bahu dan lututnya ditembak secara bersamaan. Panah-panah itu telah membuka lubang seukuran telur di bahu dan lututnya, dari mana darah menyembur keluar, memercik ke seluruh tanah. Lolongan lain naik ke udara dan pada saat yang sama, serpihan bayangan kabur yang dibawa oleh Feng Xing menghilang di udara, sementara tubuh Feng Xing dengan keras menghantam tanah. Sekali setelah dia jatuh ke tanah, 3 anak panah lainnya menusuk tubuhnya sekali lagi, bersama dengan suara embusan yang lebih keras, 1 di setiap sisi dadanya dan 1 di perut bagian bawah, 3 anak panah dengan kuat memakukannya di tanah. Masing-masing dari 3 anak panah ini setebal telur angsa, dan memiliki panjang 8 kaki. Panah-panah ini ditempa dari paduan dan seluruhnya ditutupi duri merah darah. Pada tongkat panah ini, simbol mantra hitam dan bengkok, seperti ular telah berkilauan. Panah-panah ini sangat mematikan dan merupakan alat sihir penyegelan yang dibuat khusus. Dipaku oleh 3 anak panah, aliran darah roh yang melonjak di tubuh Feng Xing tiba-tiba berhenti, yang menyebabkan tubuhnya menjadi kaku dan melumpuhkannya untuk bergerak. Sekarang, dia bahkan tidak bisa berbicara. Yi Feng, tutup saja mulutmu yang rendah. Yi Qingyao menyeringai ceroboh dan berkata, tunggu sampai aku membunuh anak bernama Ji Hao ini, aku akan menanganimu perlahan. Dia kemudian menoleh dan melirik ke area di mana 24 penjaga panah dipukul menjadi tumpukan abu hitam oleh serangan petir Ji Hao. Ketika dia berbalik, matanya dipenuhi dengan kemarahan. Ji Hao, apakah kamu membunuh penjaga panah yang aku bawa ke sini? Sekelompok daces berdarah itu, aku hanya menikmati keintiman dengan beberapa wanita kecil di pasar Chiban, tetapi dalam rentang waktu yang singkat ini, mereka dibunuh olehmu. Ji Hao mencengkeram pedang naga api dan memanggil mutiara api kembali, sambil mendekati Yi Qingyao dengan langkah besar. 9 simbol mantra ungu keemasan yang menjulang terlihat di masing-masing matanya. Ji Hao kemudian mencibir dan menjawab, jadi sekarang, kamu tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada atasanmu setelah kamu kembali, kan? Saya berasumsi Anda telah membawa penjaga panah Anda ke sini untuk berburu Feng Xing, bukan? Tapi kamu pergi ke pasar Chiban untuk beberapa gadis dan bersenang-senang, dan semua penjaga Arrow di bawah komandomu terbunuh. Jadi kamu hanya tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada atasanmu ketika kamu kembali, kan?
Yi Qingniao mempertahankan ekspresi marah tetapi menyeringai kejam, dan berkata, kata siapa? Selama aku membawa Yi Feng dan busur ilahi kita yang dia curi dari kita kembali ke klan kita, kontribusiku akan lebih besar dari langit. Itu hanya 24 penjaga Arrow, apa masalahnya? Mereka hanya penjaga panah bulu hitam, jika mereka mati, biarkan mereka mati. Klan Yi Ilahi kami memiliki jutaan penjaga panah elit, kita pasti bisa menanggung kehilangan beberapa hal yang tidak berguna itu. Ji Hao menggertakkan giginya dan sayapnya yang berapi-api terentang di belakang tubuhnya. Dia kemudian berubah menjadi aliran cahaya berapi-api yang menderu, berlari tepat menuju Yi Qingniao. Panahan orang ini benar-benar luar biasa, dan Ji Hao hanya bisa menemukan sedikit pun dari panah yang dilepaskan olehnya dengan menggunakan kekuatan rohnya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak bisa membiarkan Yi Qingniao memiliki inisiatif dalam pertarungan ini, jika tidak, bahkan jika Men-Men dan dirinya sendiri bisa bertahan, Feng Xing masih akan berada dalam bahaya yang mematikan. Sepasang sayap berapi-api telah memberi Ji Hao kecepatan yang menakjubkan yang memungkinkannya mencapai kurang dari 100 zang dari Yi Qingniao dalam sekejap. Sambil melesat, Ji Hao melepaskan segel petir dari telapak tangan kirinya, dan pada saat yang sama, 9 petir yang menyilaukan dan bergemuruh turun dari langit berturut-turut, mengelilingi Yi Qingniao dalam bentuk persegi. Yi Qingniao dengan menggoda melirik Ji Hao, setelah itu, siluetnya tiba-tiba kabur dan pada saat berikutnya, dia muncul tepat sebelum Ji Hao menekan tangannya di dada Ji Hao. Segera, 36 mata panah tajam yang tak tertandingi melesat keluar dari telapak tangannya dan menabrak dada Ji Hao. 99 gagak emas kecil bangkit dari jubah Ji Hao, berubah menjadi hujan sinar cahaya pedang yang ganas dan meraung ke arah Yi Qingniao yang terdengar seperti benturan logam. Yi Qingniao mendekati Ji Hao dan melancarkan serangan, lalu langsung menghilang bahkan tanpa meninggalkan jejak. Sebelum pedang terbang yang berubah dari gagak emas kecil itu bahkan bisa menyentuh tubuhnya, dia telah berhasil muncul kembali di atas bukit lain yang berjarak 10 mil. Seolah-olah dia telah berteleportasi sendiri. Seluruh 36 mata panah tajam semuanya dibor ke tubuh Ji Hao, menyebabkan dia meraung kesakitan. Dadanya hampir hancur seluruhnya oleh mata panah yang ganas itu. Aliran darah diperas keluar dari mulut Ji Hao. Kekuatan mengerikan yang melekat pada mata panah itu mengirim Ji Hao mundur lebih dari 100 mil, dan membuatnya tenggelam ke gunung lain. Kamu menyakiti Ji Hao. Kamu menyakiti Feng Xing. Men-Men sangat marah. Dia meraung sambil mengayunkan tangannya, dan bersama dengan suaranya, sepasang palu itu bangkit dari tanah dan terbang kembali ke tangannya. Dengan langkah terbesarnya, Men-Men bergegas menuju Yi Qingniao dengan seluruh kekuatannya. Setiap langkahnya bisa memungkinkannya mencapai puluhan zang jauh. Karena palu terbang tidak bisa menghadapi pria ini, dia hanya perlu bergegas, mendekati pria ini dan menghancurkan kepalanya dengan palunya. Hanya dengan satu pukulan palu, Men-Men bisa menghancurkan kepalanya. Dalam pikiran sederhana Men-Men, segalanya bisa semudah itu. Laki-laki, Ji Hao bersandar di penyok besar yang dibuat oleh tubuhnya sendiri dengan menabrak gunung, membuka mulutnya dan menggeram. Namun, geraman yang telah dia coba sebaik mungkin untuk diberikan ini sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Alih-alih geraman yang bergema, apa yang keluar dari tenggorokannya begitu dia membuka mulutnya adalah aliran darah besar dengan fragmen organ dalam bercampur di dalamnya. Ji Hao merasa dari waktu ke waktu bahwa dia akan kehilangan penglihatannya dan hampir pingsan. Mata panah yang diluncurkan oleh Yi Qingniao memiliki kekuatan yang sangat menembus, yang merupakan teror murni. Dia telah mengumpulkan semua kekuatan dalam satu titik dan tiba-tiba meledakkannya, menciptakan efek mengerikan yang jauh di luar imajinasi Ji Hao. Ji Hao pernah melihat Si Wenming melancarkan serangan, tetapi dia tidak tahu lebih dalam dari apa yang dia lihat. Setelah mengalami serangan yang diluncurkan oleh Raja Penyihir dengan tubuhnya sendiri, dan itu juga hanya serangan yang tampaknya ceroboh dan nyaman, Ji Hao akhirnya mengerti mengapa non-manusia menamai tingkat Raja Magus tahap pemecah cangkang. Pemecahan cangkang akan mengarah pada transformasi, seperti kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Pada tahap ini, apakah kekuatan atau bentuk kehidupan, keduanya akan mengalami transformasi esensial. Sialan, Ji Hao terbatuk keras beberapa kali, lalu mengeluarkan segenggam besar ember darah naga dan melemparkan ke mulutnya sendiri.
Untungnya, dia telah memeras cukup banyak ambar darah naga, yang merupakan harta karun yang sebagian besar dapat mengisi kembali darah roh yang dikonsumsi, dari Istana Kayu Merah. Tanpa ragu-ragu atau khawatir akan membuang-buang, Ji Hao menelan ember darah naga. Jauh di dalam perut bagian bawahnya, api warna-warni telah menyala terang. Api warna-warni itu dengan cepat mengubah semua kuning darah naga menjadi aliran cahaya warna-warni yang kuat. Seiring dengan detak jantung Ji Hao yang kuat, darahnya menyiram aliran cahaya warna-warni ini ke setiap sudut tubuhnya. Organ dalam yang patah di dadanya pulih dengan cepat, dan organ dalam yang baru tumbuh bahkan lebih kuat dari yang lama. Mengambil napas dalam-dalam, Ji Hao melompat dan mengulurkan sayap yang berapi-api. Saat tubuhnya berubah menjadi serpihan bayangan, Ji Hao bergegas keluar dari gunung. Ketika Ji Hao bergegas keluar, Men-Men berjarak 3 mil dari Yi Qingyao. Dia mengangkat sepasang palu itu tinggi-tinggi, sepertinya siap untuk segera memukul kepala Yi Qingyao. Siluet Yi Qingyao melintas di udara. Pada saat berikutnya, dia muncul di belakang Men-Men, menekan tangan kanannya di belakang kepala Men-Men, tertawa kecil lalu mendorong Men-Men dengan keras ke depan. Men-Men berteriak dan kehilangan keseimbangan tubuhnya. Saat dia didorong ke depan oleh Yi Qingyao dengan kekuatan yang cukup besar, dan dikombinasikan dengan larinya dengan kecepatan penuh sebelumnya, dia jatuh lurus, tubuh berdebar ke tanah lalu berguling di tanah sejauh puluhan mil. Batu dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya ditabrak oleh tubuh kecilnya yang berguling. Men-Men menderita pusing terburuk di dunia. Dia terengah-engah dengan cepat. Dilindungi oleh baju besi yang diberikan oleh Zurong, tidak ada satu luka kecil pun yang tersisa di tubuhnya. Namun, karena dia telah berguling sejauh puluhan mil, pada saat ini, langit dan buminya berputar dan bintik-bintik cahaya besar berkilau tepat di depan matanya. Semua ini membuatnya merasa bahwa anggota tubuhnya semuanya lembut dan dia tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Yi Qingyao, Ji Hao berteriak sementara 99 sinar cahaya pedang emas yang menyilaukan melesat keluar, meluncur ke arah Yi Qingyao seperti hujan berkas cahaya. Yi Qingyao terkekeh sekali lagi, dengan mencemooh menggelengkan kepalanya pada Ji Hao sambil berkata, masih tidak membunuhmu. Begitu, Anda memiliki cukup banyak harta yang menyelamatkan nyawa. Sepertinya jubahmu ini memang lumayan. Jika kamu adalah penyihir senior biasa lainnya, kamu akan dihancurkan seluruhnya oleh mata panah yang dilepaskan olehku barusan. Namun kamu masih hidup. Bagus, jubah ini sekarang milikku. Embusan angin samar melingkar di sekitar tubuh Yi Qingyao, memungkinkannya untuk bebas bergerak di udara. 99 pedang terbang yang diubah dari pola gagak emas kecil di jubah Ji Hao mengikutinya dengan cermat. Namun demikian, tidak peduli seberapa keras Ji Hao mencoba untuk merangsang kekuatan dan emasnya dan meningkatkan kecepatan pedang terbang itu ke tingkat tertinggi, semua pedang terbang akan selalu berada sekitar 1 inci di belakang Yi Qingyao, tidak dapat benar-benar menyentuh tubuhnya. Siluet Qian berkedip di udara dengan bola cahaya keemasan yang besar dan menyilaukan mengikutinya. Yi Qingyao memberikan serangkaian tawa menyeramkan, dan berkata, idiot. Kamu tidak lain adalah penyihir senior kecil, beraninya kamu bertarung melawanku, seorang Raja Magus. Saya tidak ingin ada noda darah di jubah saya, jadi saya sarankan Anda melepasnya sekarang. Untuk melakukan itu, aku bersedia membiaramkanmu mati dengan cepat dan mudah. Ji Hao tidak berhenti memanipulasi pedang terbang itu dengan seluruh kekuatannya, dan dengan wajah yang sangat gelap. Apakah kamu bercanda? Aku melepas jubahku dan menyerah pada perlawanan, lalu biarkan kamu melakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Bagaimana mungkin Ji Hao melakukan hal seperti itu? Bahkan jika dia tidak bisa menang melawan Yi Qingyao, dia akan mencoba apapun yang dia bisa untuk memberitahu Yi Qingyao bahwa dia tidak berada di dekat pendorong. Ji Hao mengunci jari-jarinya, dan mengikuti gerakannya, kekuatan alam mulai berkumpul dalam aliran besar ke telapak tangan Ji Hao. Sementara itu, banyak segel petir muncul di udara, menyebar ke segala arah. Dalam rentang waktu singkat satu napas, 24 segel petir telah terbentuk, terbang ke segala arah bersama dengan petir yang mendesis dan menyilaukan, mencapai bermil-mil jauhnya dalam sekejap mata. Ini adalah 24 neraka guntur Yuan Chen, yang memiliki nilai tertinggi, di antara semua formasi sihir yang diajarkan oleh Yu Yu,
dan dapat diaktifkan oleh Ji Hao dengan kekuatannya saat ini. Formasi sihir ini tidak terlalu mematikan, yang terbaik adalah menjebak dan menekan musuh dengan kekuatan guntur dan kilat. Kecepatan bergerak Yi Qingyao begitu cepat sehingga Ji Hao bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Di antara semua yang bisa dipikirkan Ji Hao, yang bergerak lebih cepat darinya adalah kekuatan petir. Namun, sebelum 24 neraka guntur Yuan Chen sepenuhnya disiapkan, Yi Qingyao sudah mendengus dingin dan menjentikkan jarinya. Pada saat berikutnya, 24 segel guntur meledak hampir bersamaan. 24 mata panah tanpa jejak menghancurkan segel petir itu, lalu segera bergerak ke dalam dan menghantam tubuh Ji Hao bersama-sama. Kali ini, mata panah itu jatuh dari langit seperti hujan lebat. Ji Hao mengangkat pedang naga api yang kemudian berubah menjadi aliran cahaya api, menukik ke udara dan melindungi Ji Hao di bawahnya. Mengikuti dentang keras, aliran cahaya berapi-api itu berubah dari pedang hancur dan pedang itu dikirim terbang. Mata panah menembus tubuh Ji Hao, memulai riak udara yang tak terhitung jumlahnya ke jubahnya dan menghantam tulang-tulang tubuh bagian atasnya sampai patah, menyebabkan serangkaian suara letupan yang terdengar seperti seseorang sedang membuat popcorn. Ratusan fragmen tulang menembus organ dalamnya. Sambil muntah darah dengan intens, seluruh tubuh Ji Hao bahkan mati rasa karena rasa sakit. Dia jatuh ke tanah karena dia kehilangan penglihatannya. Terengah-engah, Ji Hao mencoba semua yang dia bisa untuk membuka matanya yang berlumuran darah, dengan gemetar mengeluarkan segenggam besar ambar darah naga, mencoba melemparkan ke mulutnya sendiri. Siluet Yi Qingyao kembali melintas di udara dan tiba-tiba muncul tepat di samping Ji Hao, menginjak kakinya dengan keras di tangan Ji Hao. Tulang Ji Hao segera dihancurkan, otot-otot hancur dan darah menyembur keluar. Yi Qingyao merebut segenggam darah naga dari tangan Ji Hao, lalu langsung berteriak kaget, ember darah naga, itu terlalu banyak, dari mana Anda mendapatkannya? Hal-hal ini adalah harta sejati, dapat memperkuat tubuh manusia dan memurnikan darah roh. Jika dibuat menjadi obat ajaib, obat itu bahkan dapat memperkuat tubuh naga asli. Sungguh harta karun. Ji Hao batuk darah, dan tidak memiliki kekuatan untuk menanggapi kata-kata Yi Qingyao. Oi, nak, aku sedang berbicara denganmu. Yi Qingyao berteriak sambil menendang tubuh Ji Hao. Tulang rusuk Ji Hao dihancurkan oleh kaki Yi Qingyao satu demi satu. Berapa banyak lagi ember darah naga yang kamu miliki? Dan, dari mana Anda belajar sihir petir itu? Apakah Anda dari klan Thunderluster? Tapi aku melihat sayapmu yang berapi-api, apakah kamu dari Southern Wastelen? Tapi bagaimana mungkin kamu bisa mengetahui sihir petir? 99 pedang terbang gagak emas meraung, dengan keras menusuk ke arah Yi Qingyao. Yi Qingyao mengayunkan lengannya ke belakang dan melemparkan mata panah yang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, berdentang di pedang terbang gagak emas itu dan membenturkan pedang itu. Yi Qingyao kemudian menginjak kakinya di kepala Ji Hao, dan berteriak dingin, jawab pertanyaanku, lepaskan jubahnya dulu. Menekuk pinggangnya dengan senyum jahat di wajahnya, Yi Qingyao mengulurkan tangannya ke arah jubah Ji Hao, berniat untuk merobeknya. Bersambung.